Ada orang Indonesia masuk di situ, pikir ini menjadi apa? Menjadi mafia tuh. Orang Indonesia itu kita ini malu sama orang luar. Kalian sebentar sikat kalian habis semua. Terima kasih Bapak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Kepres Bapak Hadi Sihab. Di dalam kesempatan ini mungkin kami tidak terlalu banyak penjelasan, hanya cukup mendukung, memperlihatkan bukti-bukti apa saja. Salah satunya tadi, apakah benar ada bukti penitipan di pengadilan negeri sebagai konsinyasi, itu yang akan kami perlihatkan baik Bapak Hadi Sihab maupun kuasa hukumnya. Kemudian tanah yang diklaim oleh Bapak Dr. Yadi, apakah itu sudah dilepaskan kepada KLHK? Kami akan perlihatkan buktinya saja Pak. Mohon izin, jadi itu aja Pak. Terima kasih. Semua bisa tanah orang konsinyasi apa? Bayar. Saya jelaskan nanti. Kalian jangan jual-jual negara. Semua. Negara butuh, negara masuk bayar. Semua ikut semua ya. RT butuh, rakyat itu bayar itu. Sekarang cuma lengkap. Rumah saya di Indramayu, saya nggak pernah tempati setiap bulan saya. Bayar Semua supaya viral. Sedangkan negara-negara negara itu ayam buat untuk anak kalian. Memang beda juga bayar. Memang objek vital terus apa gitu? Dijamin itu bukan punya KLHK, 100% bukan punya KLHK. Karena kalian berkali negara, objek vital di kepentingan negara. Itu punya swasta. Ada orang Indonesia masuk di situ, pikir ini menjadi apa? Menjadi mafia tuh. Orang Indonesia itu kita ini malu sama orang luar. Karena kamu pegang cara ya. Kamu bukan ini hakim tadi pakai nomor hakim tadi itu kalian setting akan belakang dari tidak boleh di sini sama itu mereka bawa jangan konsinasi titipin itulah otaknya kalian semua selama ini di balik ini aku nunggu tanah di Jakarta di Pantai mafia ini merajalela hukum juga berlaku apa ini namanya hakim itu datang itu bicara kayak tadi aja aku preman ya ini udah habis itu lari kan dia tadi dari sini aku mau cuci waktu di habis tapi untung lagi dia lari kan lagi lari dia cuci Takut itu. konsinasi titip negara titip apa kalian itulah yang kalian memanfaatkan itu semua untuk titip hukum ini tidak berdaya hukum ini tidak berdaya karena mafia kalian di sini karena negara itu aku tahu dong aku tahu Pak Jokowi aku tahu sebenarnya presiden akan latih aku tahu ini aku yang kanan ini rakyat punya sertifikat tuh kamu HPL HDWA hak pakai itu 2017 saya lagi ini 86 87 88 sampai 9 ini hak milik loh kamu sadar itu kamu jangan ulang balik ke negara-negara ini swasta kami rakyat itu bayar di sini Siap. Oke, kita dengar dulu. Siap, Pak. Tenang, Pak. Siap. Kita tuntaskan dulu. Negara apa? Itu swasta. Orang luar investasi di sini. Orang Indonesia harus jaga. Itu juga profesionalnya. Itu juga kesulitan. Tapi masuk dari kalian mafia malu kita itu. Negara orang investasi. Iya itu. Oke, sebentar Pak, kita nanti tuntaskan dulu informasi yang tadi disampaikan oleh teman-teman KLHK. Di sini saya baca ada penitipan ganti rugi tanah senilai 48 juta rupiah. Ini yang sebenarnya harus dikonfirmasi apakah 48 juta itu masih ada di pengadilan atau sudah didistribusi. Yang pertama itu.
Yang kedua, apakah 48 juta kan itu nilai 40 tahun yang lalu ya? Nilai 40 tahun yang lalu. Nah ini yang sebenarnya harus kita cross check ulang. Saya ingin mendengarkan dari Pak Yadi, Dr. Yadi Supriyadi, yang mempersoalkan 5 hak pakai yang tadi disampaikan kaitannya dengan titipan konsinyasi ini. Apakah 10 bidang tanah yang dipersoalkan sama sekali tidak pernah mengakses konsinyasi ini? Apakah sudah? Kalau sudah berarti kan harusnya sudah selesai masalahnya. Makanya kita sebenarnya butuh teman-teman pengadilan negeri untuk membuka, kira-kira gitu ya. Tapi kita ingin dengarkan dulu dari teman-teman hukum Pak Dr. Yadi Supriyadi. Silakan. Kayak fokus ke yang itu bidang tanah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih memberi kesehatan pada kita semua. Salam serta salawatnya untuk Nabi Muhammad SAW, Pak Asep Jaya dan tim KLHK. Salam dari Pak Umi Anda dulu gagah dan berani, saat ini Anda seperti itu. Ingat, jangan main-main dengan tanah Cirebon. Ya, ini tanah terbubur. Kami ada di sini, mohon izin Pak Ketua. Ya, saya paham Pak Ketua. Mohon maaf, kami akan sampaikan dulu. Karena di sini, kami ada di sini karena sebabnya ada belum beres dari dulu sampai sekarang. Saksi hidup sudah banyak yang belum terselesaikan. Artinya, kami mewakili semua warga. Hal yang seperti inilah yang tadi disampaikan oleh Bang Haji Presiden. Memang benar keadaannya. Kami belum pernah menerima. Contohnya adalah kami Pak Umi Hanafi pada tahun yang sebelumnya, pada saat itu menjabat sebagai kepala desa, daripada mengkhianati masyarakatnya, dia mengundurkan diri dari kepala desa. Walaupun masih ada 2 tahun lagi sisa jabatannya. Anda ingat? Ingat Anda, dulu gagah dan berani, sekarang apa? Hati-hati. Tobatlah kalian semuanya. Ingat, jabatan itu hanya titipan. Pak pengacara, Anda bukan Raden. Di sini saya sari pidato-nya. Ingat, insur titip tajid dan fakir miskin dan kita ini banyak sekarang yang menjadi hak-haknya terlantar. Ya, tolong jangan sebelah pihak. Kita di sini berada di sini tidak mungkin mempermasalahkan ada di sini ini. Bukan haknya. Saya sampai ada di sini juga, semua sama. Para masyarakat yang ada di luar sana pun juga sama. Jadi intinya mohon maaf, kapan kami bayar itu aja. Karena sampai perjuangan keluarga kami, Pak Kuda Dewan, mohon maaf, Pak Wakapolres dan semuanya mohon izin. Ya, saya karena memang ini mewakili semua keluarga dan semua masyarakat yang ada di sini. Jadi istilahnya mohon maaf, memang belum dibayarkan. Walaupun dibayarkan dengan cara yang tidak baik, saksi hidupnya banyak, bujuin Pak dan lain masyarakat yang lain juga masih banyak dengan cara yang tidak benar. Itu saja, terima kasih. Izin, kami minta penjelasan yang 10 bidang tanah. Hasan, Ibu Hanafi, Aisyah, Sarina, apakah sudah mengakses konsinyasi yang 48 juta rupiah ini? Iya, Mas Adi. Pada prinsipnya gini, Pak Ketua Dewan, mohon izin, kami semua keluarga dapat amanah dan mandat itu belum ada. Ya, bila mana itu jelas, kami paham itu hanya sebuah fotokopi. Yang ada yang mereka bahwa memang dari tim hukum mereka PLTU bahwa tanah kami sudah dibayar, itu yang kode 208212, itu yang di Kanci Kulon. Sedangkan kubu kami, Pak Minggu Hanafi itu di Kanci Wetan. Dia menjabat sebagai kepala desa. Itu yang ada di Kanci belum pernah ada. Ya, mungkin Pak Asep Jaya juga mengerti. Kami sering ke Jakarta, saksi-saksi banyak. Anda belum menyelesaikan semuanya dari KHK itu. Ingat semua dari warga itu. Ya, makanya tadi Pak Haji. Betul. Saksi saya tahu. Saksi Pak Rohim ada. Mungkin ada yang bisa Betul enggak? Kita aturannya. Bentar. Bang,
Mungkin ada yang bisa membantu menjelaskan terkait Ya, Pak saya. tadi Ini mic-nya naik ya. Halo. Para media semua liput dan saya hormati khususnya para pimpinan dan Forkopimda. Mohon semuanya yang hadir di sini dengarkan secara baik-baik. Bapak sebagai apa sekarang ini? Saya namanya Sadi. Jabatan apa? Jabatannya sebagai Ketua Lembaga Adat Desa Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN. Oke. Kemudian yang SK-nya dan aturan sudah jelas. Dalam konteks ini ingin menegaskan bahwa ini miskomunikasi nih. Ini prinsipal itu yang masuk disebutkan tadi hanya 3 kan? Pak Rohim, Pak Jadi, sama Pak Anu. 290 sekian sudah memberikan kuasa kepada GRIP, dan itu sama dalam konteksnya itu adalah merupakan satu kesatuan. Walaupun tadi yang dibahasnya hanya dari item yang khusus yang kaitannya dengan Pak Dr. Yadi, Pak Dr. Yadi adalah merupakan satu bagian dari keseluruhan yang jumlahnya 377 orang. 377 nama pemerintahan. Keterkaitan dengan bapak-bapak dan ibu sekalian, kenapa baru hari ini setelah 10 tahun yang lalu perjuangan masyarakat itu terbentuk, terbentuk seperti tembok saja. Semuanya sudah memiliki payung. Jadi alihnya apa yang disampaikan oleh para pengacara dan praktisi hukum sampai kepada pengadilan tadi, untung saja tadi dari kemarin pulang, enggak saya kupas. Kalau upaya hukum, barangkali Pak Iksan sendiri udah tahu. Putusan saya yang baru kemarin jelas kan semuanya mengatakan bahwa itu barang milik negara. Dari mana? Keterangan aja tadi udah pada ngomong kan, pembebasannya dari tahun berapa? 86. Apa hubungannya dengan BMN? BMN dah alasannya malah 95. Bener nggak? Masuk akal udah? Masuk akal enggak menyebut barang milik negara sementara perolehannya tahun 86. Siapa yang membayar? Apakah kakak? Hubungannya dengan tadi konsinyasi, apakah kakak kakak? Itu uang PT Marines. Betul. Uang PT Marines Yang dikonsinyasikan. bukan Seolah-olah atas nama seolah kakak pajak dia sendiri. Kakak pajak dia sendiri. Pernah nggak bayar pajak? Tadi yang bayar. Kedua, kenapa tadi itu masih tetap milik masyarakat? Dari tahun 85 sampai 2016 pernah ada yang memungut untuk retribusi hasil garam dan tambak. Kemudian diaudit bahwa BPK datang berhenti kan? Karena itu status tanahnya jelas. Kalau masih diingat, buka repliknya Pesadi, perkara nomor 4, kemudian putusan celah. Baca, ada duplik tidak ada putusan celah. Upaya hukum masyarakat itu pengen normatif. Kenapa harus berbicara minta bantuan kepada Pak Hercules, kepada Jen? Karena lembaga swadaya masyarakat, kita punya wakil rakyat aja percuma. Punya wakil rakyat, harusnya wakil rakyat membela rakyat. Sekarang kenapa rakyat seperti ini? Karena menguasai barang material bukan TV. Ini apa yang statement daripada presiden terpilih? Habis itu kami tanah. Jahatnya luar biasa. Itu bahaya laten. Sekali lagi saya tegaskan, pejabat mana yang menyatakan bahwa itu barang milik negara? Mau Pak Bambang yang mau yang membuat kerja atau mau yang pengajarnya Pak Eko datang buktikan barang milik negara datang. Asalnya barang itu membawahi negara dan membawahi rakyat. Intinya Pak Hercules saya jawabkan minta berdampingi memperjuangkan bayar, nggak bayar dudukin sama sekali. Kalau dia upaya hukum upaya hukum apa? Kalian siap matikan? Siap. Siapa yang pimpin langsung? Siap.
yang ketiganya Pak. Dokter. Itu adalah bukan pribadi. Mewakili kawan-kawan yang kuasanya sudah ada di Pokok. Ada semua. Baru 299, tapi totalnya 377. Ada datanya. Samakan. Dari bukti busrat, koordinasi, penyerahan, menteri KLHK menunjuk perhutani nggak mau, suruh menguasai kan? Ada surat dan bohong. Terima kasih. Intinya gitu. Bapak Perwakilan. Intinya gini aja. Perwakilan sebagai perlindungan masyarakat kalau tergolong. Intinya pada itu pasti tugas masyarakat. Kalau KLHK mengaku, buktikan. Hanya alasannya dia sama keputusan menteri. Padahal bodoh. Bodoh kan itu dari omongannya aja tahu. Perolehannya apa? Ngomong ke SPH, berapa? 86. Kalau bilang BSN 95. Beda di mana kota terbunyi? Ya 95 dengan berapa tahun? Mau nggak mau itu? Biar Pak Ketua tahu. Masuk mau menguasai tanah masyarakat tahun 2004, 2004